Impact Youth. Yuk bersama-sama kita mau memuji Tuhan sebab Dia Tuhan yang ajaib dan besar untuk kita. Yeay. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yang di rumah bisa bareng-bareng yuk, kita tepuk tangan bareng-bareng. Kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah sama.
Raja mulia. Kau adalah Tuhan yang luar biasa Tuhan, dan Kau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. I love you Lord, oh your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing for the goodness of God. I love you Lord, you have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived of the goodness of God. Come on, sing. All my life you have been faithful. You have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able,
life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. We're singing one more time. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Semua siap belajar hal-hal yang luar biasa hari ini. Amin. Hari ini, bulan ini, Impact Youth punya tema tentang finansial. Kita akan bicara soal uang. Katakan sama-sama uang. Katakan uang. Kayaknya semua pada suka uang ya di sini ya. Dari wajahnya tuh kayak semangat banget gitu. Oke, karena di gereja lain kadang-kadang kalau suruh ngomong uang, terus kayak malu-malu gitu. Padahal kepengen, tapi malu-malu. Tapi di sini enggak. Kayaknya di sini semua pada cinta uang. Oh enggak ya, cinta Yesus gitu ya. Cinta Yesus ya. Tapi teman-teman, mari kita belajar soal uang. Kenapa? Karena begini, apa yang gereja nggak berani bahas dengan jelas akan dipakai iblis untuk menjatuhkan kita. Kalau kita gereja, kalau kita pemimpin-pemimpin gereja, kalau kita di sini anak-anak Tuhan nggak berani bahas satu hal. Misalnya kita nggak berani bahas soal seks dalam terang firman Tuhan. Maka iblis akan pakai ketidaktahuan kita akan kebenaran untuk jatuhin kita. Dan kalau kita nggak mau bahas tentang kebenaran firman Tuhan tentang uang, iblis akan pakai itu untuk serang kita, jatuhkan kita, kalahkan kita. Dan hari ini kita percaya kita mau belajar, bukan ngomongin uangnya, tetapi ngomongin apa yang firman Tuhan katakan soal uang. Amin teman-teman semua? Karena dari sini pun kita mau jadi pribadi-pribadi yang merdeka. Kak Ferry punya pengalaman banyak gagal, buat kesalahan di area ini dan berkali-kali minta tolong untuk Tuhan berikan hikmat untuk bisa keluar dari berbagai masalah keuangan dan puji Tuhan. Hari ini adalah hal-hal yang Kak Ferry ingin bahas buat kalian, sesuatu yang Tuhan wahyukan tahun demi tahun dan hopefully ini bisa menolong kita semua. Nah teman-teman, hal pertama, jadi Kak Ferry ingin beri judul hari ini, topiknya atau judulnya adalah uang dan buah teman-teman. Uang dan buah. Katakan sama-sama uang dan buah. Ini bukan uang untuk beli buah ya, gitu ya. Ini ngomongin hubungan antara uang dan buah. Uang yang ada dalam hidup kita dan buah yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Teman-teman semua tolong dicatat baik-baik, tolong diingat baik-baik di kepala kita bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Amin. Dia punya rencana yang besar dalam hidupmu apapun kondisimu, keadaanmu, backgroundmu, latar belakangmu. Tetapi hal kedua yang harus dicatat baik-baik oleh seluruh anak Impact Youth adalah Tuhan punya rencana atas setiap rupiah yang ada di kantongmu. Tuhan punya rencana atas setiap rupiah yang ada di dompetmu. Tuhan punya rencana atas setiap rupiah yang ada di ATM-mu. Bahkan dia Tuhan yang punya rencana atas setiap rupiah yang ada di celengan ayam, celengan monyet, celengan apapun yang ada di rumahmu. Intinya adalah Tuhan gak cuma punya rencana dalam hidupmu, dia juga punya rencana, dia juga punya plan atas uang yang dia percayakan untuk ada dalam hidupmu. Baik itu bentuknya gaji, tabungan, saham, or whatever. Apapun itu, Tuhan tuh punya rencana. Dan kita harus ngerti rencana itu teman-teman dari awal, karena kita diberkati untuk sebuah tujuan. Coba kita buka Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Kejadian 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan bilang begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu ayat 27 bilang ini, Allah memberkati mereka,
Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah teman-teman, part di ayat 27 ini tolong digarisbawahi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah, sebelum Kak Ferry lanjut kalimat berikutnya, coba catat baik-baik, coba ingat baik-baik. Begini, apa yang kita baru sudah baca nih ayat ini, itu adalah kisah penciptaan manusia. Ketika manusia pertama kali diciptakan. Coba lihat ayatnya baik-baik. Teman-teman, sadarkah kita bahwa hal pertama yang Tuhan lakukan ketika atau setelah Tuhan menciptakan manusia adalah memberkati manusia. Coba pikir, hal pertama yang Allah lakukan setelah ciptakan manusia, hal pertama nih yang dia lakukan bukan mandiin, bukan pijetin, bukan bajuin, bukan. Hal pertama yang Allah lakukan setelah ciptain manusia, hal pertama adalah memberkati manusia, teman-teman. Hari itu manusia belum berbuat baik sama Tuhan. Belum nyanyi buat Tuhan, belum kasih kolekte buat Tuhan, belum mijitin Tuhan, belum. Manusia belum bikin prestasi apapun. Tapi begitu dia ada diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka hal pertama yang Tuhan buat adalah Allah memberkati manusia. Tahu nggak apa artinya teman-teman? Artinya berkat datang karena identitas. Itu artinya. Jadi kalau kita selama ini ngerasa gue harus kerja untuk diberkati. Kita bekerja karena kita diberkati. Itu beda loh. Karena hari itu manusia belum bikin apapun. Dia belum buat baik sama Tuhan. Dia baru ada doang nih. Begitu Tuhan lihat ini adalah ciptaanku, segambaran serupa dengan aku, maka Allah memberkati manusia. Nah, jadi teman-teman, berkat itu ternyata sebab, bukan cuma akibat, ngerti ya? Kan kita merasa berkat itu cuma akibat. Betul, memang ada hal yang membuat kita diberkati, ada akibat juga. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwa berkat juga sebab. Artinya karena manusia diberkati, makanya manusia bisa bekerja. Karena manusia diberkati Tuhan, makanya manusia bisa menyembah. Jadi, tanamkan baik-baik di hidupmu bahwa diberkati itu urusan identitas. Makanya tadi dibilang, ada lagu di awal tadi, I'm a child of God. Aku tuh anak Tuhan. Begitu kamu tahu siapa dirimu, siapa engkau dalam Kristus, kamu tahu bahwa kamu adalah pribadi yang diberkati. Karena kamu diberkati, kamu bisa sekolah, kamu bisa bekerja, kamu bisa melayani Tuhan. Karena berkat itu soal identitas, teman-teman. Makanya begini, kenapa yang iblis ingin serang di hidupmu adalah soal identitas. Kamu ragu kamu anak Tuhan. Kamu ragu kamu diampuni Tuhan. Enggak. Kamu ngerasa kamu gak layak dan sebagainya. Begitu kamu ragu sama identitasmu, berkatmu dicuri. Karena berkat datang karena identitas. Anak saya namanya Adriel, ikut kemana saya pergi. Tahun 2018 saya ajak dia pergi ke Australia. Dia umur baru 4 tahun. Saya dibayarin tiketnya, pembicara. Istri saya dibayarin tiketnya, pembicara. Tapi ini bocil umur 4 tahun. Kita tanya dulu, gimana tiketnya? Pesenin dulu deh, saya ganti. Tapi temen yang ngundang bilang, Pastor, Adriel umur 4 tahun, gak usah ganti. Gereja tanggung. Tahu kenapa dia tanggung? Karena dia anaknya Ferry Felani. Berkat datang karena identitas. Terbanglah kita ke Sydney, Australia, kita pelayanan. Wah, kita diajak makan enak. Waduh, kita pelayanan, khotbah dan sebagainya. Begitu jemaat di sana tahu ini Adriel Jehu Felani, anaknya Pastor Felani. Orang kasih dia Lego, orang kasih dia es krim, orang kasih dia mainan, pokoknya semua dikasih macam-macam, segala macam. Kenapa dia dikasih? Karena dia anak Ferry Felani. Dia nggak ikut khotbah, nggak ikut konseling, nggak ikut doain orang, bener nggak? Nggak ada prestasinya nih bocil umur 4 tahun. Tapi dari situ saya ngerti bahwa berkat datang karena identitas, teman-teman. Karena itu hal pertama yang gak boleh dicuri dari hidupmu adalah your identity in Christ. Begitu jati dirimu hilang karena dosa, karena kejatuhan, karena cara hidupmu yang salah, kamu akan kehilangan semua berkat Tuhan. Tapi begitu kamu mau pulih, kamu ngebangun identitas yang benar dalam Tuhan, kamu tahu kamu diberkati Tuhan. Wah, ini dulu teman-teman. Karena berkat itu datang karena identitas. Begitu dibilang Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada manusia. Nah, ini yang sering orang lupa.
bahwa setelah Allah memberkati manusia, apa komanya? Setelah Allah memberkati, Allah berfirman, teman-teman. Tahu nggak? Kadang-kadang begitu kita terima berkat Tuhan, kita langsung ngacir, asik, hilang kan? Padahal setelah Allah memberkati manusia, rumusannya adalah Allah memberkati, lalu Allah berfirman. Dari sini harusnya kita paham bahwa untuk setiap berkat yang Tuhan taruh di tangan kita, di kantong kita, di ATM kita, ada maksudnya Tuhan, ada rencananya Tuhan, ada tujuan Allah yang harus kamu kerjakan dengan uang yang ada dalam hidupmu, teman-teman. Teman-teman semua, Allah memberkati lalu Allah berfirman. Artinya dalam setiap berkatnya Tuhan itu ada tujuan Tuhan. Amin. Amin, teman-teman. Nah, kadang-kadang sebagai orang Kristen, kita cuma mau diberkati secara finansial salah satunya. Teman-teman, catat dulu ya, bahwa berkat gak cuma uang, betul ya? Kesehatan berkat, punya orang tua, keluarga itu berkat, punya teman itu berkat. Apalagi? Punya pacar gitu ya, asal jangan disalahgunakan pacarnya gitu ya. Punya mentor yang baik, Kak Felix, berkat gitu ya. Dia punya banyak hal soal berkat gitu ya. Tetapi salah satunya adalah uang, teman-teman. Nah, oke, sebelum kita lanjut bicara soal uang gitu ya. Lihat, Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman pada mereka, titik 2. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Waduh Kak, berarti saya dikasih berkat untuk beranak cucu Kak. Tunggu. Beranak cucu itu ada terjemahan, salah satu arti dari kata yang muncul di situ. Dalam bahasa Inggris ya dikatakan be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Jadi be fruitful itu artinya berbuahlah. Jadi tujuan Allah memberkati manusia, setelah Allah memberkati manusia, Allah berfirman, berbuahlah. Itu sebabnya ada hubungan antara berkat, antara uang dan buah, teman-teman. Karena kita diberkati untuk berbuah. Kalau sampai kamu diberkati dan kamu gak berbuah, kamu sedang keluar dari rencananya Tuhan. Karena maksud Allah memberkati kamu adalah supaya kamu be fruitful and multiply. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Katakan sama-sama, berkuasalah. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ini part yang ini, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu. Ini bicara soal rencana Allah, rencana Tuhan atas hidupnya manusia. Artinya sejak awal tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita bisa menggenapi seluruh rencana Tuhan. Teman-teman yang udah kerja, kamu terima gaji. Tujuan kamu terima gaji masuk ke rekeningmu. Kalau tujuan manusia kan simpel ya, ganti HP gitu kan, makan Korean barbecue kan gitu kan, beli sepatu baru Sport Station, itu tujuanmu. Tujuan Allah adalah dengan uang yang masuk di rekeningmu di awal bulan 1 September nih gitu kan. Aduh kayaknya dari tanggal 25 kemarin udah habis jangan-jangan. Tujuannya adalah Tuhan mau kamu menggenapi rencananya dengan uang itu. Teman-teman bicara soal buah itu ada 3 arti. Udah 3 makna dari buah. Orang Kristen tuh harus berbuah karena buah itu ngomongin pertanggungjawaban. Nah buah itu ada 3 macam. 1. Namanya buah roh atau perubahan hidup kita atau karakter ilahi. Jadi kalau orang Kristen berbuah artinya hidupnya makin bertumbuh ke arah Kristus. Sifat-sifat Tuhan tuh makin ada di hidup dia. Kasih, sukacita dan sebagainya. Artinya kalau kamu diberkati secara finansial, uang yang bertambah dan masuk ke rekeningmu bikin kamu makin bertumbuh dalam karakter Kristus atau enggak? Harusnya iya. Yang kedua, arti yang kedua dari buah adalah jiwa-jiwa yang kamu bawa pada Yesus. Gitu kan? Katanya kan buah sejati dari pohon pisang bukanlah buah pisang, tetapi pohon pisang yang baru kan begitu katanya. Jadi buah sejati dari orang Kristen bukan cuman karakternya, tetapi ada orang Kristen yang baru yang dimenangkan buat Yesus kan begitu. Artinya adalah dengan uangmu apakah kamu akhirnya bisa membawa orang pada Yesus? Dan yang ketiga, buah yang ketiga artinya adalah begini. Ada rencana Allah yang tergenapi dalam hidupmu. Nah teman-teman, harusnya kalau kita ngerti tujuan awalnya Tuhan memberkati kita, harusnya dengan uang yang kamu terima dari orang tuamu, dari popomu, dari sebuah proyek, kamu terima uang itu. Even kamu bisa menikmatinya, kamu bisa bayar ini itu, kamu bisa belanja ini itu. Tapi ingat uang itu ada untuk tujuannya Tuhan, untuk tujuannya Allah teman-teman. Tuhan mau dengan setiap uang yang Tuhan tambahkan di hidupmu, hidupmu berbuah. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada karakter Kristus yang bertumbuh dalam kamu, ada rencana Allah yang tergenapi.
Ini yang seringkali gak terjadi teman-teman. Kita hanya puas, terima gaji, bilang Tuhan thank you buat naik gaji tahun ini. Udah 3 kali nih Tuhan, gajiku udah 2 digit nih Tuhan. Teman-teman, kadang-kadang mindsetnya kita itu perlu bertobat. Teman-teman, apa itu uang? Apa itu uang definisinya? Ya, menurut buku ekonomi waktu kita sekolah, uang adalah logam atau kertas yang disahkan oleh negara menjadi alat pembayaran yang sah. Itu menurut buku ekonomi waktu SMP. Benar gak sih? Itu uang. Ya benar, kertas atau logam yang disahkan sama negara jadi alat pembayaran yang sah. Tapi coba teman-teman, Kak Ferry ingin berikan sebuah definisi tentang uang yang coba teman-teman bisa pikirkan. Apa itu uang? Menurut Kak Ferry, setelah merenung, bertapa, mandi kembang, mandi susu, mandi madu, mandi Sprite dan sebagainya gitu ya. Dapat ilham, makan keripik dan bon cabe. Ya. Hasilnya adalah sebuah pewahyuan. Uang adalah wujud dari nilai. Uang adalah, yang bagusan kita, uang adalah wujud dari nilai yang dihasilkan oleh kerja yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, perubahan, dan kendali. Kak Ferry ulangin teman-teman ya. Uang adalah wujud dari nilai. Tahu dari mana? Harga iPhone 20 juta misalnya gitu kan. Mahal amat. Bentuknya mirip masa Infinix sama Xiaomi 20 juta. Kan bukan bentuknya. Tapi nilai di dalamnya. Benar gak? Jadi uang itu adalah wujud dari nilai. Kenapa orang kerja jadi karyawan digaji 5 juta. Ada orang jadi supervisor jadi apa. Gajinya bisa 15 juta atau dia direktur gajinya 20 juta. Why? Kan sama-sama manusia. Beda karena nilai yang diberikan juga berbeda. Jadi uang adalah wujud dari nilai. Makanya anak-anak muda Kristen tingkatin nilai hidupmu. Belajarlah dengan baik, kembangkan skillmu. Supaya kalau kamu bisa punya memberi nilai tambah di hidup orang lain, kamu gak susah nyari duit. Kamu susah nyari duit bukan karena nanti aku gak mau nyari duit karena aku sarjana. Bukan masalah sarjananya, masternya. Kamu bisa memberi nilai enggak dalam hidupmu? Karena uang itu wujud dari nilai. Kalau kamu dibayar, orang lihat nilainya dulu. Kenapa orang bayar Mercy harganya beda sama Honda Brio? Kan karena nilainya. Benar gak teman-teman? Uang itu wujud dari nilai yang dihasilkan oleh kerja. Hasil dari bekerja teman-teman. Ya termasuk hadiah ulang tahun, angpau Imlek gitu ya. Tapi di luar itu nyolong kan berarti. Karena uang itu hasil dari kerja. Kerja dong, nyolong. Dari kerja, dari pelayanan oke lah gitu ya. Jadi wujud dari nilai yang dihasilkan oleh kerja yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan, perubahan dan kendali. Jadi uang ini teman-teman bisa dipakai jadi alat untuk mencapai tujuan. Contoh, ada anak muda mau nikah, mau kawin. Pakai apa? Pakai uang, gak pakai doa. Bayar gedung dan pondokan-pondokannya itu pakai uang untuk mencapai tujuan. Orang mau liburan ke Jepang pakai apa? Pesawat sih iya, tapi kan tiketnya pakai uang gitu kan. Uang adalah alat capai tujuan, benar gak? Alat perubahan, oke. Mau potong rambut, mau operasi plastik, mau tanam rambut, mau ganti pasang behel, pakai apa? Pakai uang. Uang itu alat perubahan, benar gak sih? Mau bosan nih sama rumah gini-gini rombak tingkatin. Alat perubahan apa? Uang. Uang adalah alat perubahan dan alat kendali teman-teman. Makanya orang kenapa haus sama duit sih? Pengen banget kaya. Kenapa? Karena kalau punya uang banyak itu punya kendali. Paling gak demen liburan jalan-jalan gak bawa duit. Karena gak punya duit. Cuma bisa cuci mata gak bisa belanja. Enggak? Kita kalau gak punya duit pilihan tuh terbatas. Coba kamu pergi ke restoran. Kamu lihat buku menu. Baris sebelah kiri adalah nama makanannya. Baris sebelah kanan adalah harganya. Kita lihat kan sebelah kiri kan. Spaghetti aglio olio, spaghetti bolognese, nasi goreng katsu, sop buntut, ini steak tenderloin, steak wagyu apa. Wah, kita lihat yang kiri, ini enak kayaknya nih, mantep nih. Begitu lihat sebelah kanan, baris kanan, harganya nggak jadi deh, duitnya nggak cukup. Yang kita pengen yang sebelah kiri, yang mengendalikan yang sebelah kanan kan. Karena kalau kita nggak punya uang, kita nggak punya kendali kan begitu. Makanya orang cari kendali. Tetapi teman-teman,
Saya percaya uang itu gak ada moralnya. Gak ada uang baik, uang jahat. Uang itu netral. Yang baik sama jahat itu manusianya. Makanya bicara soal tujuan, perubahan dan kendali itu tergantung orangnya. Kalau kamu dipimpin Roh Kudus, maka uang ini akan dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan Allah dalam hidupmu. Kalau kamu dipimpin Roh Kudus, uang ini akan dipakai untuk perubahan-perubahan yang berkenan di hatinya Tuhan. Dan ini akan dipakai untuk kendali-kendali yang sesuai dengan maksud dan rencana Allah dalam hidupmu dan hidup orang-orang di sekitarmu, teman-teman. Coba kita lihat ayat berikutnya. Lukas 12 ayat 15 sampai 21, teman-teman. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Seru nih ngomongin duit, saya udah keringetan. Saking hotnya ngomongin uang gitu ya. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Saya punya kerinduan teman-teman di Youth Impact ini diberkati finansialnya. Saya berdoa supaya gak ada satupun yang susah secara finansial. Tapi kamu harus ngerti rencana Tuhan itu apa dalam hidupmu. Supaya Tuhan akan pakai hidupmu jadi berkat buat banyak orang. Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Double nih teman-teman. Berjaga-jaga dan waspadalah. Terhadap apa? Terhadap apa? Terhadap segala ketamakan. Kita gak disuruh jaga-jaga sama duit. Duit itu gak ada moralnya. Tapi ketamakannya kita, keserakahannya kita, itu yang bahaya. Makanya begini, ada orang Kristen yang saking takutnya sama duit, sampai anti berkat. Udah loh kalau khotbah jangan ngomongin berkat. Teman-teman coba cek kata berkat di Alkitab, ada banyak banget. Tuhan itu gak anti berkat, dia anti keserakahan teman-teman. Jadi yang kita harus beresin adalah keserakahan di hatinya kita. Berjaga-jagalah, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kayaknya itu. Lihat deh, firman Tuhan bilang apa? Sekalipun duitmu banyak, gak ada serinya. Dia bilang hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Wah, ini ngomongin zaman dulu teman-teman ya. Zaman sekarang jarang Pak, ada orang punya tanah berlimpah-limpah hasilnya itu ya lebih jarang lah orang kota gitu ya. Ada seorang kaya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak punya tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Ini the real sultan teman-teman. Mengalahkan Sultan Andara, Sultan Tanjung Priuk, Sultan-sultan manapun ya. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata pada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Dari firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya jikalau ia tidak kaya di depan Allah. Teman-teman, Kak Ferry mau tanya, salah enggak kalau kamu punya harta berlimpah-limpah? Dosa enggak kalau kamu tiba-tiba punya kekayaan, waduh properti, ruko, banyak tanah, salah enggak? Enggak salah teman-teman kalau kamu punya harta berlimpah-limpah. Tapi yang salah adalah kalau kamu meletakkan rasa amanmu, rasa berhargamu sama uangmu, sama hartamu. Makanya salah satu ujian penting buat hati kita adalah waktu kamu cek ATM, cek M-Banking, begitu jumlah uangnya menurun, berkurang, sukacitamu terangkat, ada masalah di situ. Sukacita kita harusnya gak ditentukan oleh jumlah rekening kita teman-teman, amin. Sukacita kita ditentukan oleh pengenalan kita akan Tuhan, bukan oleh isi saldo kita. Teman-teman, apa yang sedang kita lihat di sini, ini seperti konsep financial freedom ala dunia. Orang dunia bilang, gue pengen punya harta sebanyak-banyaknya, ngumpulin kerja, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, lalu bilang dalam hati, oh jiwaku tenanglah, ada banyak duit di tabungan. Ada banyak saham investasi, banyak, tenang, gak usah takut. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, gak habis di duit pokoknya. Gitu ya, tenang. Itu yang dunia mau, itu yang orang pikir itu konsep financial freedom. Tunggu uangnya banyak dulu, baru freedom. Tapi kenyataannya orang punya uang banyak gak freedom tuh. Karena diperbudak sama duit, dibeli sama orang, dibeli sama
dibeli sama uang. Tapi Kak Ferry berdoa supaya tidak satupun dari kita bisa dibeli sama uang. Karena kita hidup dipimpin sama rencana Tuhan, teman-teman. Jadi Kak, konsep financial freedom yang benar tuh gimana? Financial freedom yang seharusnya adalah begini. Ketaatanmu sama Tuhan. Langkah yang kamu putuskan untuk melangkah bersama Tuhan harusnya gak ditentukan sama ketakutanmu akan uang. Meskipun uangnya lagi gak ada. Meskipun uangnya gak cukup. Kalau Tuhan bilang go, pergi. Kalau Tuhan bilang melangkah, melangkah. Karena di situ Allah pasti kerjakan mujizat. Tapi seringkali orang bilang, enggak, gue mau punya banyak dulu sampai gue tenang. Baru gue mau berbuat baik, nyumbang ini, nolong ini. Dan seringkali itu gak terjadi, teman-teman. Tapi konsep financial freedomnya Tuhan adalah begini. Saya freedom karena saya di dalam Tuhan. Saya gak diatur sama banyaknya uang saya. Saya mau melangkah karena saya tahu Allah sumber berkat saya. Saya gak takut melangkah karena saya tahu berkat datang karena identitas. Teman-teman izinkan saya cerita satu hal terakhir. Saya sebenarnya punya 2 cerita, cuman udah waktunya kayaknya gak cukup. Satu aja cerita terakhir. Kemarin saya pelayanan ke Australia tahun ini, bulan Maret April. Saya punya temen di Melbourne itu kerja di kasino, teman-teman. Di kasino, tempat judi terbesar di Melbourne, di Crown. Saya itu pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia, pernah cuman foto di depan kasino doang, gak berani masuk. Kenapa? Karena anak Tuhan, pendeta. Takut gak berani masuk tempat judi, teman-teman. Ya saya juga gak pernah punya background judi, tapi ya udah daripada jadi batu sandungan. Terus teman saya bilang gini, kok masuk yuk. Ya jangan main, dia bilang gitu. Tur aja keliling lihat, dia bilang gitu. Lihat yuk, aku temenin dulu, aku kerja di sini. Akhirnya saya sama istri saya tur ke kasino, teman-teman. Waktu saya masuk, saya kaget. Kasino itu tempat yang saya sangat-sangat menyenangkan. Tolong jangan masuk ya. Saya cerita ini bukan supaya, wah saya akan cita-cita seperti Kak Ferry. Jangan. Saya cuma mau cerita bahwa saya akhirnya masuk. Datang ke sana, kita gak nuker apapun, kita cuma lihat aja. Tempatnya bagus. Musiknya nyaman. Adem, aduh semua enak. Saya yang gak pernah judi seumur hidup aja. Maksud itu, wow. Enak banget. Saya keliling tur, lihat orang main di situ. Teman saya bilang gini, kok saya udah lihat orang dari kehilangan $10 sampai kehilangan rumah dan semua hartanya di tempat ini. Sepanjang saya kerja. Jadi dia waktu kerja di situ, waktu dia dilatih, di training sebelum dia kerja di situ. Bosnya bilang begini, kamu harus kasih servis terbaik. The best. Kalau customer datang main judi, kasih senyuman terbaik, ramah seramah-ramahnya. Karena mereka datang untuk kalah. Bayangkan gak? Mindsetnya dari mastermind judi itu, orang datang ke sini tuh udah pasti kalah. Itu ibarat lu main game, nyawanya 3, lawan orang main game nyawanya 1000. Gak mungkin menang. Tapi ada kok yang menang. Ya, ada. Tapi coba pikirin begini. Teman saya bilang, dia udah lihat orangnya sampai kehilangan semua hartanya, pernikahannya, istri, anak ninggalin dia. Tiap malam selama 30 tahun datang ke tempat judi itu cuma nonton. Dia habis hidupnya karena judi. Dan gak pernah bisa lepas. Terus dia bilang begini, menurut saya, orang itu baru menang dari judi. Kemenangannya sejati itu bukan waktu dia menang uang. Tapi waktu dia berani keluar, berdiri dari kursi itu dan ninggalin meja itu selama-lamanya. Itu kemenangan sejati. Oh aku menang $500, aku menang $1000. Ada seorang teman saya cerita, temennya menang, saya lupa, sekian ribu dolar. Gitu, atau sekian $10.000. Menang. Wah jarang-jarang kan. Dia pulang, dia tukerin semua chipnya, tukerin uang. Bawa, pulang. Teman-teman tahu gak, kasino tuh buka 24 jam. Dia pulang ke rumah bawa duit 1 tas. Taruh di kamarnya, tidur. Gila nih. Gua betul-betul lucky banget, beruntung banget. Terus dia tidur, dia pikir, jangan-jangan keberuntungan masih melekat sama gue nih. Kayaknya sayang berhenti di sini. Dia bangun lagi teman-teman. Dia balik ke kasino, bawa uang 1 tas. Dia mainin habis semuanya, gak jadi untung. Tahu judi? Kamu kalah, kamu penasaran. Kamu menang, kamu penasaran. Kamu habis di situ. Orang tahu bagaimana memainkan psikologi manusia. Namanya keserakahan. Teman-teman,
Kak Ferry cerita ini untuk beritahu bahwa iblis lagi pakai generasi ini untuk dirusak soal finansial. Supaya kita gak pernah pakai uang ini untuk genapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi Tuhan punya rencana yang besar atas uangmu. Kamu harus berbuah dengan uangmu. Anak-anak muda, yuk atur uangmu dengan baik. Jangan terlibat pinjol, hutang dan apa yang gak perlu. Gunakan dengan bijak. Tanya sama Tuhan, belajar sama Tuhan. Karena Kak Ferry percaya, Tuhan mau berkati kita semua dengan berkat finansial yang luar biasa. Dan dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan buat Indonesia, buat generasi ini. Shalom teman-teman Impact Youth, terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya teman-teman semua merasa terberkati mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk setiap firman Tuhan yang sudah diberikan, bisa teman-teman renungkan dan lakukan supaya benar-benar menjadi rema di dalam hidup teman-teman semua. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online di setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman untuk bisa hadir secara onsite mengikuti ibadah Impact Youth di Mall of Indonesia, lantai P3 di Gereja Impact Community Indonesia di hari Minggu jam 5 sore. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tetapi kami juga memiliki komsel yang bisa dilakukan secara onsite dan juga online yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman semua yang tertarik untuk join komsel secara online, bisa secara langsung men-scan QR Code yang ada dan nantinya teman-teman akan diarahkan untuk bisa mengikuti komsel secara online. Bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti komsel secara onsite, teman-teman bisa segera mendaftar di nomor admin yang tertera di bawah ini. Komsel ini akan dilangsungkan di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3 dan akan diselenggarakan setiap 2 minggu sekali. Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus, yang dimana jika teman-teman semua mempunyai persekutuan doa, rockris atau juga komunitas-komunitas yang perlu untuk di-mentoring dan didukung secara rohani, teman-teman bisa segera menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Teman-teman bisa mengundang kami untuk memperlengkapi komunitas-komunitas kamu dan kami siap untuk melayani kamu secara langsung. Bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget membeli merchandise-nya seperti kaos yang sekarang sedang saya pakai ini, atau juga hoodie dan jaket, ataupun ada merchandise yang lainnya yang teman-teman bisa cek ketersediaannya di ID Instagram yang tertera di bawah ini, atau bisa juga untuk segera menghubungi nomor admin yang tertera. Demikian pengumuman kali ini, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung onsite di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth
pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.